Terjerat cinta duda. Bab 14. Cewek matre. Has. Sembarang kamu sayang, ucap Om Ben mencium pipi Nia. Sejak hamil makin bawel ya kamu, mau lagi, ujar Om Ben meremas balon yang tak memakai dalaman itu. Om Ben memang melarang Nia untuk memakai beya di malam hari dengan alasan untuk kesehatan. Mas udah nggak ada capeknya, rengek Nia membuat Om Ben tertawa geli. Beberapa hari sudah berlalu hubungan Nia dan Om Ben semakin merasa sang mertua terus mengirimkan makanan ke apartemen mereka membuat Nia merasa tidak enak hati. Mas, bilang pada mama tidak perlu mengirimkan makanan terus, aku jadinya tidak enak mas. Biarkan saja sayang kalau ditolak mama malah sedih. Dia ingin kamu menganggapnya seperti ibu sendiri bukan mertua. Tanpa mengirimkan makanan pun juga sudah seperti ibu sendiri mas, kamu tahu kan aku sudah tidak ada ibu, jadi hanya mama indah yang sayang padaku, jawab Nia sambil merebahkan tubuhnya di paha Om Ben yang sedang duduk memainkan ponselnya. Kamu sedang apa mas? Tanya Nia. Ini mengecek beberapa email yang dikirimkan Siska, jawab Om Ben yang sedang fokus pada ponselnya tapi satu tangannya sudah berada di atas perut sang istri meraba lembut. Bu Siska itu sudah menikah mas? Tanya Nia. Sudah? Kenapa? Kamu cemburu pada Siska? Tanya Om Ben. Tidak. Aku hanya menanyakannya saja, soalnya dia terlalu sibuk menjadi sekretarismu apa suaminya tidak protes atau anaknya gitu? Tanya Nia. Suami Siska kerja di luar kota sayang, dia hanya pulang 1 minggu sekali saat akhir pekan dan mereka belum memiliki anak, jawab Om Ben membuat Nia bangkit dari tidurnya. Kenapa? Tanya Om Ben heran melihat sikap sang istri. Mas, kamu dan Bu Siska. Au! Ringis Nia saat Om Ben menjentikan jari di kening sang istri. Jangan berpikir aneh-aneh kalau aku mau melecehkannya tidak perlu menikahi, sayang, suamimu ini tampan, mapan dan punya segalanya tidak akan mungkin ada perempuan yang menolakku, contohnya kamu, tunjuk Om Ben pada Nia. Aku tidak mencintai kamu, jawab Nia cepat. Apa? Aku tidak mencintai kamu dulu saat kita menikah, jelas Nia. Sekarang? Tanya Om Ben dengan menaikkan satu alisnya. Cinta mati, jawab Nia malu-malu membuat Om Ben gemas dan menarik sang istri dalam pelukannya. Dengan uang dan kekuasaanku aku bisa memilih perempuan mana saja sayang tapi aku hanya mencintai kamu dan ingin kita hidup menua bersama hingga anak cucu kita besar nanti. Kamu tahu sayang, awalku melihatmu aku sudah jatuh hati tapi aku tidak berani berkenalan denganmu tapi mungkin memang takdir Tuhan mempertemukan kita lewat kencang itu, jelas Om Ben panjang lebar. Diakui Nia jika bukan karena uang untuk pembayar hutang Mira dia tidak akan mau menerima tawaran konyol dari Sari, tapi karena tawaran konyol ini pula dia menjadi ratu di hati Om Ben, suami yang dicintainya saat ini. Aku belajar banyak dari luka hati mas, luka yang digoreskan oleh lelaki yang tidak bertanggung jawab hingga membuat aku melabuhkan hati padamu. Terima kasih mas sudah menjadi suami terbaikku. Sayang kamu sudah katakan pada ayah tentang kehamilanmu? Tanya Om Ben. Sudah, katanya akhir pekan ini akan kemari mungkin besok atau lusa. Aku berencana untuk mengangkat ayah menjadi manajer pemasaran. Mas, jika bukan keahlian ayah di sana lebih baik tidak usah, jangan memberikan jabatan karena kekeluargaan mas, karena akan berakibat fatal, ujar Nia membuat Om Ben memikirkan sejenak. Tapi aku rasa ayah pantas untuk jabatan itu sayang. Kamu tanyakan langsung pada ayah saja mas, aku tidak mengerti jika urusannya ke sana, kerjaku hanya menghitung uang. Sayang, kalau kamu berhenti bekerja bagaimana? Tanya Om Ben hati-hati membuat Nia terdiam. Kamu mau pergi kapan lah, kenapa sudah beres-beres? Tanya Dahmi heran melihat Erla yang sudah membereskan pakaiannya. Ini sudah awal bulan mas,
Aku sengaja beberes agar tidak ada barang yang ketinggalan hanya beberapa hari lagi, jawab Erla yang masih sibuk memasukkan pakaiannya ke dalam koper. Mas sudah ada uangnya? Tanya Erla. Nanti aku transfer, jawab Dahmi sambil berlalu pergi. Dahmi sampai lupa juga awal bulan ini Erla akan pergi dan dia belum mendapatkan penghulu untuk pernikahannya. Soal urusan rumah Dahmi sudah mengambil perumahan kecil dengan cara mencicil. Dia menyisihkan bonusnya untuk membayar rumah tersebut. Bagaimanapun juga anak yang dikandung Sela adalah anaknya, jadi Dahmi harus memberikan tempat tinggal untuk anaknya kelak. Sebenarnya Dahmi lelaki yang bertanggung jawab, hanya saja dia terjebak oleh Erla pada saat itu membuatnya harus menghancurkan semua angan-angannya bersama Nia. Plak. Tamparan keras di pipi Ambar membuat perempuan itu meringis. Aku suamimu, aku yang memiliki hak atas diri dan tubuhmu, ujar Merpeter. Tapi aku tidak ingin Mas, aku tidak ingin kamu sentuh dengan cara sepatu ini, sakit. Cukup kamu melakukan kekerasan dengan cewekmu di luar sana, jangan aku, teriak Ambar tak terima karena Merpeter selalu saja menyiksanya saat berehem-ehem. Lelaki itu memiliki penyakit menyimpang, dia akan mendapatkan kenyamanan saat menyiksa pasangannya. Bukannya selama ini kamu menyukai uangku? Dengan uangku kamu bisa memiliki badan indah dan barang mewah. Apa bedanya kamu dengan cewek di luar sana, ujar Merpeter sambil mencengkeram pipi Ambar kuat. Mas sakit, isaknya. Sakit. Kamu bilang sakit? Sakit mana dengan saat aku tahu kamu sudah bersuami saat itu. Tapi aku memilihmu Mas, bukan Ben. Tapi kamu masih menyimpan rasa untuk Ben, bentak Merpeter lagi. Kamu pikir aku lelaki bodoh? Kamu ingin ke Bali saat itu karena ada Ben di sana. Kamu membawaku ke reuni itu karena ingin melihat Ben cemburu dan kamu ingin kita bekerja sama dengan perusahaan Ben karena apa? Karena kamu ingin mendekati Ben lagi bukan, tapi sayangnya dia sudah menikah dan melupakanmu, ujar Merpeter. Kamu tahu istri Ben jauh lebih muda dan cantik daripada kamu, tidak mungkin dia mau berpaling pada perempuan murahan sepertimu, ketus Merpeter tanpa melepaskan cengkeramannya membuat Ambar meringis. Merpeter mengecup Ambar rakus, dia tak memberikan jeda pada perempuan ini untuk membalas, dia ingin mendominasi sendiri permainannya. Tangan Merpeter sudah masuk ke bawah sana milik Ambar. Entah bawah mana itu guys, pokoknya disitulah, dan menariknya ke bawah hingga dia dengan mudah menusukkan jarinya di situ, hingga Ambar menciptakan suara merdu seketika. Merpeter tersenyum kecil dan menambah satu jarinya lagi lalu mempercepat, membuat Ambar seperti cacing kepanasan, tapi saat Ambar akan mencapai puncaknya Merpeter melepaskan jarinya. Kenapa dilepas Mas? Tanya Ambar. Tak akan aku biarkan kau mendapatkannya wanita licik, umpat Merpeter meninggalkan Ambar yang termenung sendiri. Sial. Brengsek kamu Peter, pekik Ambar yang tak bisa mendapatkan pelepasannya. Kepalanya berdenyut kencang saat ini, Merpeter benar-benar membuatnya seperti haus dan ingin mencicipi sesuatu. Merpeter saat berhubungan dengan Ambar tidak mengetahui kalau Ambar sudah bersuami. Ambar menipunya hanya karena uang. Saat itu memang Om Ben belum sekaya sekarang, tapi semua permintaan Ambar dia turuti, hanya saja Ambar tidak merasa cukup karena Om Ben memang jarang ada waktu untuknya hingga dia mengenal Merpeter. Tapi dari awal menikah Ambar memang tak ingin memiliki anak dan itu tidak menjadi masalah untuk Merpeter yang memang memiliki penyimpangan. Ayah. Ayo masuk, ajak Nia yang melihat ayah dan ibu tirinya sudah di depan pintu apartemen. Mama Dina melirik kiri kanan saat masuk ke dalam apartemen Nia, terpajang jelas foto pernikahan anak tirinya ini. Apartemen Om Ben terlihat sangat mewah dan tertata rapi, sepertinya rumah tangga mereka normal-normal saja, pikir Mama Dina. Om Ben yang baru selesai mandi keluar dari kamarnya. Baru datang ya? Ma, sapanya ramah sambil menyalami punggung tangan sang mertua dan diangguki ayah Nia. Nyaman, ucap Pak Bahtiar dan diangguki Nia tersenyum.
Apartemennya cukup luas ya nak Ben? Iya ya, alhamdulillah tapi aku juga berniat pindah ya. Kenapa? Tanya Mama Dina. Nia sedang hamil jadi dia butuh ruang gerak yang lebih luas. Rencananya aku akan membeli satu rumah di kawasan selatan yang lebih dekat dengan kantor agar aku bisa bolak-balik kantor dan rumah untuk melihat Nia dan anak kami nanti. Jangan terlalu dimanja Ben, nanti Nia malah ngelunjak, ketus Mama Dina. Ma, Pa, Ben itu bekerja. Bukan main-main jadi biarkan dia fokus bekerja jangan direcokin, kamu Nia jangan minta yang aneh-aneh deh sama suami kamu, ini memang kebiasaan kamu dari dulu pengennya dimanja jadi susahkan suami kamu, maaf ya Ben sikap Nia masih kekanak-kanak ya sampai kamu kewalahan begitu, itulah kalau menikah tanpa pacaran jadinya tidak tahu sisi buruk dari pasangan masing-masing, ujar Mama Dina panjang lebar membuat Pak Bahtiar menghela nafas panjang sedangkan Nia geram mendengar ocehan sang mama tiri yang menyudutkan dirinya. Ma, bukan Nia yang minta tapi sudah saya pikirkan dari awal kami menikah, saya memang ingin membelikan Nia rumah sebagai hadiah pernikahan tapi masih belum kesampaian karena sibuk bekerja apalagi kami baru pulang bulan madu ke Bali jadi belum sama sekali terrealisasi dan sepertinya sekarang akan saya wujudkan Ma. Apalagi sudah ada rumah yang cocok dengan kesukaan Nia, jawab Om Ben yang merasa tidak suka dengan ucapan sang mertua. Nia menatap sang suami, Om Ben tidak pernah membicarakan masalah rumah sebelumnya. Om Ben menggenggam tangan Nia seraya berkata ada aku dan Nia memejamkan matanya sejenak, dia percaya pada Om Ben. Tapi tetap saja sebagai istri jangan menjadi beban suami. Alhamdulillahnya Nia tak pernah membebani Ma, dia bersikap layaknya seorang istri kebanyakan. Aku saja yang tidak ingin Nia berpikir berat apalagi sekarang dia sedang hamil sebisa mungkin Nia tidak boleh mengerjakan apapun, jadi lebih baik pindah ke rumah yang sudah aku sediakan pembantunya, mamaku pun juga bisa menginap di sana karena rumahnya cukup besar dengan 3 lantai pasti Nia akan nyaman, ujar Om Ben membuat Mama Dina tercengang, 3 lantai bukan rumah yang murah. Enak sekali Nia mendapatkan suami yang royal dan menjadikannya ratu sedangkan Erla mendapatkan si Dahmi yang perhitungan. Di sini Nia kesulitan meletakkan barang-barangnya Ma, karena hampir tiap minggu Nia diberikan hadiah oleh keluargaku. Jika diisi dengan lemari lagi akan semakin sempit, lanjut Om Ben membuat Mama Dina semakin iri. Ayah berterima kasih padamu Ben sudah membuat Nia bahagia. Kami tidak bisa memberikan apa-apa. Yah, jangan begitu ayah sudah membesarkan Nia hingga dia menjadi istriku, jadi ayah tidak perlu merasa bersalah. Aku yang seharusnya berterima kasih ya sudah memberikan aku bidadari seperti Nia, perempuan yang paling aku cintai, ujar Ben membuat Mama Dina gerah. Ben sangat menyanjung Nia membuatnya semakin kesal. Beruntung sekali dia menikah dengan duda tajir seperti Ben, geram Mama Dina dalam hati. Oh ya, sampai lupa untuk menyiapkan minuman Mama dan Ayah, sebentar ya. Sayang, kamu di sini saja biar aku yang ambil, temani Ayah saja, ujar Om Ben. Mas biar aku saja, tolak Nia. Sudah tidak apa-apa, ucap Om Ben segera berdiri ke arah dapur mereka. Beruntung sekali kamu menikah dengan Nak Ben, Nia, dia seorang suami bertanggung jawab, ayah senang melihat rumah tangga kalian. Kamu jangan kelewatan Nia, Ben bisa saja nanti bosan padamu kalau kamu terus manja-manja, dia mencari uang kamu yang menghabiskannya, celetuk Mama Dina yang masih tidak suka dengan perlakuan manis Ben pada Nia. Ma, seharusnya kamu mendoakan yang terbaik untuk Nia bukan malah bicara begitu, tegur Pak Bahtiar. Memang seperti itu ya, Ben orang kaya sedangkan Nia apa? Jangan terlalu terlena nanti ditinggal baru tahu rasa nangis kejar-kejar. Ma, apa-apaan kamu, kesal Pak Bahtiar. Mama tenang saja saya akan setia pada Nia Ma,
Cuma dia perempuan yang saya cintai. Ya mungkin Mama Dina hanya takut saja, apalagi riwayat saya pernah bercerai. Iya kan Ma? Tanya Ben dan diangguki Mama Dina pelan. Tidak semua perceraian itu terletak salahnya pada lelaki Ma, tapi untuk saat ini saya tidak akan mengungkit siapa yang benar dan salah. Yang perlu saat ini pembuktian kalau saya benar-benar mencintai Nia. Agar Pak Bahtiar dan Mama Dina tidak khawatir, saya sudah mempersiapkan aset untuk Nia. Rumah yang saya beli atas nama Nia dan pembuatan hotel di Bali juga atas nama Nia, ujar Om Ben, membuat Pak Bahtiar dan Mama Dina semakin terkejut. Terlebih Mama Dina semakin iri dengan apa yang didapatkan Nia. Dan jika terjadi sesuatu pada saya, Nia akan mewarisi sebagai harta saya ya karena kami memiliki anak, lanjut Om Ben. Mas, panggil Nia yang tak ingin suaminya meneruskan perkataannya lagi karena Nia sendiri tidak tahu dengan semua rencana Om Ben. Mereka belum mengatakan apapun sebelumnya. Iya sayang, aku hanya menjelaskan pada Mama Dina sayang, agar jangan terlalu khawatir dengan nasib anak perempuannya ini. Pasti Mama Dina sangat menyayangimu hingga dia sudah bisa memikirkan bila ada kejadian buruk pada kamu, sindir Om Ben membuat Mama Dina merasa malu. Ayo diminum ya, Ma, setelah ini saya ingin mengobrol sebentar dengan Ayah. Mama bisa berkeliling apartemen ini bersama Nia. Mungkin Mama mau ke ruang olahraga atau mau bersantai di balkon Ma, ucap Om Ben lagi sambil tersenyum kecil. Mas, bercandanya nggak lucu deh kok ngomong gitu sama Mama dan Ayah, ucap Nia sedikit cemberut. Terus mau ngomong apa sayang? Mau bilang aku nggak cinta sama kamu? Terus aku nggak mau ngasih harta aku buat kamu? Kan itu fitnah, jawab Om Ben dengan santainya. Mas kamu nggak perlu sampai segitunya bohong sama Ayah dan Mama. Kok bohong sayang? Semua yang aku katakan memang benar. Aku sudah melihat beberapa rumah dan jika kamu setuju kita akan pindah secepatnya. Untuk nama dari sertifikatnya itu nama kamu sebagai hadiah karena sudah mau menikah dengan duda ini, ucap Om Ben membuat Nia terdiam. Kalau untuk hotel di Bali memang hadiah pernikahan kita sayang dan itu juga atas nama kamu, sebagian saham kita untuk anakku nanti, jelas Om Ben membuat Nia speechless. Suaminya ini sudah mempersiapkan segalanya untuk dia. Memangnya kamu tidak takut kalau aku melakukan kesalahan Mas? Tanya Nia. Aku percaya kamu sayang, aku percaya kamu akan setia denganku, kita akan menua bersama hingga masa tua kita nanti, ujar Om Ben mendekap tubuh Nia erat membuat Nia menangis. Kenapa nangis? Aku memelukmu terlalu erat. Tanya Om Ben dan dijawab Nia dengan gelengan. Lalu apa yang sakit sayang? Ada yang sakit? Tidak. Kenapa menangis? Tanya Om Ben heran. Aku terharu Mas. Aku merasa menjadi perempuan paling beruntung bisa menikahi duda seperti kamu, isak Nia membuat Om Ben tersenyum gemas. Kap. Sudah sayang, aku tidak bisa melihat kamu menangis. Rasanya pengen aku bawa ke tempat tidur, rayu Om Ben sambil menaikkan satu alisnya. Mas, aku lagi sedih loh malah dirayu gitu. Makanya diam kalau nggak mau aku tarik keranjang, ujar Om Ben sambil terkekeh. Yah, kamu gimana sih kok malah nolak jabatan yang diberikan Ben, oceh Mama Dina. Nolak gimana Ma? Tanya Erla menimpali. Ayah kamu nih nggak pernah pintar sudah punya menantu kaya justru tidak dimanfaatkannya. Jelas-jelas Ben tadi minta dia menjadi manajer tapi malah ditolaknya, kesal Mama Dina. Kenapa ditolak ya? Jadi manajer itu susah loh terus juga uangnya kan lumayan bisa buat tambah-tambah, ucap Erla yang juga ikut kecewa dengan keputusan sang ayah tiri. Bukan ayah tidak mau, usia ayah sudah tidak sepantasnya lagi menjadi manajer masih banyak yang lebih muda dan pintar dari ayah. Ben memberikan jabatan hanya karena ayah mertuanya jadi ayah rasa tidak perlu untuk uang kita sudah cukuplah, di usia tua ini tidak perlu mengejar dunia lagi, jawab Pak Bahtiar. Yah, makan butuh uang, ke mall butuh uang,
Mau jalan-jalan butuh uang jadi jangan dikata tidak butuh ya, semua butuh uang. Ketus Mama Dina. Ma, ayah sudah tua menjadi manajer itu bukan gampang kalian bisa tanyakan pada Dahmi bagaimana sulitnya di kantor jadi jangan mengincar gajinya saja kalau pekerjaannya juga menuntut untuk selalu sempurna, jawab Pak Bahtiar lagi. Saat ini untuk berteduh kita sudah punya rumah, untuk makan sudah ada jadi tidak ada lagi yang dipikirkan kalau Erla sudah ada Dahmi dan Nia sudah ada Ben jadi untuk hidup kita berdua sudah cukup lama. Bicara sama ayah ceramah terus nggak ada habisnya, bosan mama. Kita itu hidup butuh refreshing ya, sesekali butuh ketenangan jangan yang dihadapi pekerjaan mulu, butuh keluar lihat dunia orang. Cukup dunia kita saja ma, sebentar lagi kita mau punya cucu. Dua sekaligus jadi tidak ada lagi yang perlu dicari, jawab Pak Bahtiar membuat Mama Dina semakin kesal. Bisa-bisanya dia menolak menjadi manajer karena hanya takut tidak enak pada orang lain, justru ini kesempatan emas mendapatkan menantu kaya raya, kalau begini terus bisa pusing kepalaku melihat orang gonta-ganti mobil, perhiasan sedangkan aku apa? Cuma kebagian mengurus dia saja, gumam Mama Dina dalam hati. Jadi mama lihat apa aja? Tanya Erla penasaran. Benar-benar beruntung nasib anak sialan itulah, dia mau dibelikan rumah oleh Ben dengan nama dia sendiri. Kamu bayangkan 3 tingkat kamu bisa hitung sendiri itu harganya, ucap Madina kesal. Kok bisa ma? Mana mama tahu? Fix si Nia pakai dukun ma, di mana ya dia pasang susuk biar bisa mikat lelaki kaya. Kamu tahu mertuanya juga sayang banget sama dia, apalagi sekarang dia hamil. Mama sampai gemas sendiri lihat Ben yang sibuk di rumah mereka bukan Nia, cerita Mama Dina membuat Erla kepanasan. Pantas saja dia nggak berontak saat kamu ambil Dahmi dia sudah ada gantinya, memang sialan tuh si Nia, kamu harus minta beli rumah juga lah sama Dahmi jangan mau kalah kamu. Beli rumah? Buat apa ma? Rumah ini kan ada, mama mau mengusir kami. Kesal Erla. Bukan begitu buat jaga-jaga saja, lihat tuh si Nia asetnya Ben bisa didapatkan dengan mudah. Kamu juga harus cerdik bisa miliki aset Dahmi meskipun nggak seberapa, sindir Mama Dina yang mulai tidak suka dengan Dahmi karena tak sekaya Ben. Nanti aku coba bicarakan dengan Mas Dahmi ma. Jadi kamu nggak kerja lagi nih? Padahal kita kangen banget loh sama kamu, tanya Maya melalui sambungan teleponnya. Maunya sih kerja Mei cuma suamiku ini nggak ngizinin Mei, aku juga sudah kangen banget ngerumpi sama kalian. Banyak kok nih yang hamil masih kerja, Bu Rizka juga hamil muda tapi masih kerja. Maunya gitu Mei? Pas mau lahiran aja cutinya tapi Mas Ben takut terjadi apa-apa sama kandungan aku, udah berulang kali dijelaskan tapi tetap nggak kasih izin. Ngambek aja nih, pasti Om Ben takut tuh, saran Maya. Udah Mei, kemarin seharian ngambek bukannya dia takut malah dikurung di kamar akunya, cerita Nia membuat Maya terkekeh di seberang sana. Ya kalau gitu ceritanya susah ya nih. Iya. Untuk sementara waktu aku nggak kerja dulu Mei. Ibu bos mah bebas mau kapan aja masuknya, canda Maya. Hafef. Nggak enak kedengaran orang Mei. Kalau kalian ada waktu main ke sini ya, aku juga kangen pengen cerita, bilangin Sari juga. Iya. Iya ntar aku sampaikan, dia juga udah kangen berat katanya. Nanti kami cari waktu yang tepat buat mampir, sahut Maya. Iya Mei, bosan juga terus-terusan di apartemen. Ikut Om Ben ke kantor lah sekali-kali biar orang kantor tahu yang mana ibu bosnya, entar Om Ben malah digondol maling kalau keseringan dibiarin sendiri, rayu Maya. Amit-amit Mei, jangan doain yang aneh-aneh deh. Hahaha. Makanya jadi ibu bos sombong dikit biar orang tahu mana yang bos dan mana yang bawahan. Udah ngobrol sama kamu malah jadi negatif thinking akunya, ucap Nia lalu menutup ponselnya sambil mengelus lembut perutnya yang masih datar.
Kenapa sayang? Mual. Tanya Om Ben sambil membawa segelas susu hamil. Enggak. Makasih Mas, jawab Nia sambil mengambil gelas yang diberikan Om Ben. Kamu kok enggak ke kantor-kantor sih Mas? Udah lama lo kamu cutinya, kasihan karyawan kamu kehilangan bosnya. Kan aku bosnya sayang, jadi bebas mau masuk kapan saja. Bukan gitu Mas, gimana karyawannya mau disiplin kalau bosnya aja jarang masuk. Aku nggak mau ninggalin kamu di apartemen sendirian sayang, kalau sudah di rumah nggak masalah karena ada satpam, dua bibi sama tukang kebun nanti, terus mama sama Wulan pasti sering ke sana jadi kamu nggak bosan sendirian. Kok rame banget Mas? Itu belum termasuk babysitter anak kita nanti sayang. Masih ada lagi? Tanya Nia dan diangguki Om Ben. Mas itu kebanyakan deh, cukup satu pembantu sama satpam saja, anak kita nanti aku bisa jaga kok, tolak Nia. Mas mau kamu langsung hamil lagi setelah ini biar rumah ramai sayang, bisik Om Ben membuat Nia kaget, yang ini saja belum keluar Om Ben sudah merencanakan yang kedua. Bersambung.